Halo, selamat pagi anak. Salam sehat buat kita semua. Oke, hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita di tema 3 tentang benda di sekitarku. Namun sebelumnya, Pak Denis berharap kalian sudah mempersiapkan buku ya. Bagaimana kita sudah memasuki subtema 1 ya, tentang aneka benda di sekitar kita, dan kita berjalan di pembelajaran 4 anak-anak. Baik anak-anak, kita perlu melihat bahwa plastik, berbicara soal plastik ya, solusi dan masalah ya. Apa sih yang menjadi masalah? Apa sih solusi? Plastik tentu kalian sudah tidak asing lagi dengar di telinga anak-anak ya. Kenapa? Karena kalian bisa menemukan plastik di sekitar rumah kalian ya, ataupun di mana saja kalian berada. Bagaimana semua benda banyak terbuat dari plastik ya. Nah, banyak alat rumah tangga juga ya yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, dari gayung, dari botol minuman, dari uh, kipas angin dan sebagainya ya. Hampir semua terbuat dari plastik. Bahkan kantong plastik pun di rumah kalian pasti ada ya anak. Kita lanjut. Nah, sekarang ini banyak sekali benda-benda ya yang berbahan plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama ya. Karena murah, maka plastik itu tidak dapat menyerap atau uh, ditembusi air ya. Karena plastik mudah dibentuk dan ringan. Maka dari itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, plastik memberikan banyak manfaat. Sekarang ini kalian menikmati apa yang bahan-bahan terbuat dari plastik. Nah, namun akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. What? Masalah? Iya, masalah. Pak Denis katakan, itu masalah. Kenapa? Karena plastik itu membutuhkan jangka waktu yang sangat lama untuk bisa terurai secara alami, atau bisa hancur secara alami, atau bisa hilang dengan sendirinya. Nah, dan itu bisa membutuhkan waktu yang cukup lama, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ya, anak-anak. Coba kalian lihat ya. Ini sudah Pak Denis buat tabel. Di sini ada tabel ya. Tabel yang membutuhkan plastik-plastik mana sebagai bentuk perbandingan yang membutuhkan waktu terurai secara alami. Berapa lama dan bahkan bisa sampai tidak dapat diurai. Nah, kita melihat satu kertas. Kertas, kardus, kulit jeruk, puntung rokok, kulit sepatu, plastik, dan sampai bahkan styrofoam. Ya. Ini kalian bisa melihat bagaimana jangka waktu kertas itu hancur 2-5 bulan baru bisa hancur. Kemudian kardus 5 bulan baru bisa hancur. Dan sampai bahkan styrofoam itu yang tidak akan hancur atau tidak dapat diurai. Ya, nah. Jadi kalian bisa membayangkan bagaimana plastik ya, atau kantong plastik, jika kalian buang di tempat yang sembarangan, maka dia itu akan tuas selama 10 sampai bahkan 20 tahun ya. Itu cukup lama anak-anak. Jadi kalian harus memanfaatkan plastik secukupnya. Bahkan kalau belanja di tempat belanja, di pasar atau di supermarket, Pak Denis berharap supaya kalian membawa tas ya, kantong dari rumah, biar tidak membutuhkan banyak kantong plastik. Nah, karena apa? Untuk mengurangi plastik ya. Ini ada beberapa cara, yaitu pertama reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Nah, anak-anak, kita berbicara soal reduce itu apa? Reduce itu mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini sudah pada saat ketika kalian belanja ya di pasar maupun di mana, kalian harus mempersiapkan tas ya dari rumah sendiri ya. Kemudian
reuse ya, itu manfaat kembali sampah plastik. Jadi kalau kalian melihat di rumah ada sampah-sampah plastik yang sudah tidak dimanfaat, itu kalian mengolah kembali ya. Memanfaatkan kembali dengan apa? Membuat tas, menjadikan dompet, menjadikan tempat tepak atau tempat simpan buku, ballpoint dan sebagainya, itu bisa menggunakan plastik ya. Jadi kalian memanfaatkan kembali. Jadi jangan dibuang. Atau plastik yang baru dibelanja ya dari pasar, yaitu kantong plastiknya, itu kalian cuci kembali dan manfaatkan kembali ya. Supaya apa? Supaya bisa berguna. Atau lebih praktis lagi, botol minuman itu bisa dijadikan tempat pot bunga atau sayur ya, macam-macam ya. Ini bisa kalian lihat. Kemudian kita berbicara soal recycle, adalah daur ulang sampah plastik ya. Biasanya itu dilakukan di pabrik. Jadi sampah-sampah itu didaur lagi, dihancur, dileburkan dengan mesin atau alat untuk dijadikan uh, plastik yang baru ya. Nah, sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Jadi kalau sampah plastik itu dibagi ya. Jadi kalau membuat sesuatu benda itu jadi tidak dicampur aduk. Kalau dicampur aduk nggak bisa bagus hasilnya. Nah, sampah plastik kepada kalau kalian berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan, maka mereka akan membawa sampah-sampah plastik itu ke pabrik ya. Untuk apa? Untuk didaur kembali. Nah, ini adalah harapan ya, supaya gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat ya. Jangan sampai kalian kurang bijak dalam penggunaan plastik ya. Nah, ini kalian bisa membacanya bagaimana reduce, reuse, recycle ini bisa kalian tulis di buku paket kalian diisi ya. Ini ada musyawarah, ada kesepakatan, ada mufakat ya. Apa itu? Musyawarah itu pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah itu bisa dilakukan di biasanya di salah satu lingkungan atau RT ya. Kita membuat kesepakatan untuk melakukan penutupan portal ya di kampung-kampung ya. Jadi ada batas waktu. Ini musyawarah. Bagaimana untuk apa? Untuk mencegah COVID ya. Kesepakatan atau kesepakatan lain, contoh musyawarah bersama tentang di setiap memasuki kampung atau perumahan wajib memakai masker. Nah, ini membuat musyawarah bersama ya. Jadi keputusannya ada yang setuju atau ada yang tidak setuju. Di sini tentu membutuhkan banyak suara terbanyak ya. Dari mana? Dari kesepakatan bersama, maka akan ada mufakat ya. Mufakat itu adalah menyepakati ya. Menyepakati hal yang sudah diputuskan bersama. Jadi kalau sudah mendapat keputusan bersama setelah melakukan diskusi bersama, kesepakatan bersama, maka harus ada keputusan ya. Nah, di sini harus bisa diterima dengan senang hati. Bagi yang tidak setuju ya, jangan merasa menentang atau merasa tidak menerima. Harus menerima karena keputusan bersama itu sudah dalam suara yang banyak ya, rumusan suara yang banyak, itu akan menjadi suatu kesepakatan bersama. Nah, inilah yang melaksanakan musyawarah itu melaksanakan juga pengalaman Pancasila keempat ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikap kita dalam musyawarah itu apa? Yang pertama, mau menerima kekalahan. Kalau udah kalah ya udah harus terima kenyataan. Ya. Kemudian menghargai suara terbanyak ya, kita harus menghargai ya.
jangan protes ya. Kalau udah suara terbanyak, ketika kita merasa suara kita kurang melawan dengan suara yang terbanyak, maka kita harus harga itu. Kemudian kita menerima hasil musyawarah, ya harus bisa menerima, terus melaksanakan hasil keputusan bersama. Pasti harus melaksanakan, misalnya kita harus melaksanakan, ya setelah ada keputusan yang kita harus melaksanakannya itu menggunakan masker, ya menggunakan, melakukan protokol kesehatan, ya kita harus melaksanakan. Menghargai pendapat orang, nah tentu menghargai pendapat orang itu harus. Jadi kita tidak boleh langsung memotong pendapat orang itu. Oh, saya tidak setuju dengan pendapat si A. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri. Jangan emosi anak-anak. Ketika dalam musyawarah kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Sopan saat mengikuti musyawarah. Ya, sopan ya, pahamnya anak-anak. Sopannya gimana ya? Kemudian musyawarah itu bermanfaat untuk mempererat persaudaraan, memecahkan masalah secara bersama, menghindari pertengkaran dan menumbuhkan kerjasama ya. Jadi ini manfaatnya ada. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga apa yang hari ini Brian jelaskan kalian dapat menerima dan memahami semaksimal mungkin untuk perkembangan dan pertumbuhan ilmu kalian. Oke.